Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Muhammad Mayul Rashid. Ananda ingin mempresentasikan makalah sejarah kebudayaan Islam. PowerPoint ini disusun untuk memenuhi tugas pendidikan agama. Ananda saat ini berkuliah di Politeknik Negeri Padang dan tahun ini adalah tahun 2021. Yang pertama yaitu Ananda masuk ke bab 1, pendahuluan. Bagian dari pendahuluan itu yang pertama itu titik 1 latar belakang. Muhammad telah meninggalkan warisan rohani yang agung, telah menaungi dunia dan berikan arah kepada kebudayaan dunia selama dalam beberapa tahun yang lalu. Ia akan terus demikian sampai telah menyempurnakan cahayanya ke seluruh dunia. Warisan yang telah memberi pengaruh besar pada masa lampau itu dan akan demikian bahkan lebih besar dari masa yang akan datang, karena ia telah membawa agama yang benar dan meletakkannya dasar kebudayaan satu-satunya yang akan menjamin kebahagiaan dunia ini. Agama dan kebudayaan yang telah dibawa Muhammad kepada umat manusia melalui wahyu Tuhan itu sudah begitu berpadu sehingga tidak dapat lagi terpisahkan. Kalaupun kebudayaan Islam ini didasarkan kepada metode-metode ilmu pengetahuan dan kemampuan rasio, hal ini sama yang seperti menjadi pegangan kebudayaan Barat masa kita sekarang. Namun hubungan antara ketentuan agama dengan dasar kebudayaan itu erat sekali. Kebudayaan Islam berbeda sekali dengan kebudayaan Barat yang sekarang menguasai dunia. Perbedaan kebudayaan ini antara satu dengan yang lainnya sebenarnya prinsip sekali, yang sampai menyebabkan dasar keduanya itu satu sama lain saling bertolak belakang. Sistem ekonomi dasar kebudayaan Barat, sebagai akibatnya di Barat timbul pula aliran-aliran yang hendak membuat segala yang ada di muka bumi ini tunduk kepada kehidupan dunia ekonomi. Begitu juga tidak sedikit orang yang ingin menempatkan sejarah umat manusia dari segi agamanya, seni filsafat, cara berpikir dan pengetahuannya dengan ukuran ekonomi. Pikiran ini tidak terbatas dengan hanya pada sejarah dan penulisannya. Bahkan beberapa filsafat Barat telah pula membuat pola-pola atas dasar kemanfaatan materi ini semata-mata. Sungguh pun aliran-aliran demikian ini dalam pemikirannya sudah begitu tinggi, dengan daya ciptanya yang besar sekali, namun perkembangan pikiran di Barat itu telah membatasinya pada batas-batas keuntungan materi. Sebaliknya, mengenai masalah rohani dalam pemenangan kebudayaan Barat ini adalah masalah pribadi semata yang tidak perlu memberikan perhatian bersama untuk itu. Oleh karenanya, membiarkan masalah kepercayaan ini secara bebas di Barat merupakan suatu hal yang diagungkan. Sebaliknya, mengenai masalah rohani dalam pemenangan budaya Barat ini adalah masalah pribadi semata yang orang tidak perlu memberikan perhatian bersama untuk itu. Oleh karenanya, membiarkan masalah kepercayaan ini secara bebas di Barat merupakan hal yang diagungkan. Kisah kebudayaan Barat mencari kebudayaan umat manusia, kebudayaan yang hendak menjadikan kehidupan ekonomi itu dengan tidak menganggap penting arti kepercayaan dalam kehidupan umum, dalam menambah jalan untuk umat yang mencapai kebahagiaan seperti dicita-citakan itu. Menurut saya tidak akan mencapai tujuan. Bahkan tanggapan hidup yang demikian ini sudah sepatutnya bila akan menjerumuskan umat manusia ke dalam penderitaan berat seperti yang dialami pada abad-abad belakangan ini. Sebaliknya, paham sosialisme yang berpendapat bahwa perjuangan kelas yang harus disudahi dengan kekuasaan berada di tangan kaum buruh merupakan salah satu keharusan alam. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian 1.2, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kebudayaan Islam? Dan yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Dan yang ketiga, jelaskan perkembangan kebudayaan Islam. Yang keempat, jelaskan masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Dan yang kelima, bagaimana kemunduran peradaban dan kebudayaan Islam. Dan yang keenam, bagaimana kebangkitan peradaban dan kebudayaan Islam pada tahun 1819 sampai sekarang. Dan yang selanjutnya, jelaskan perkembangan Islam di Indonesia. Yaitu selanjutnya kita akan masuk ke 1.3, tujuan makalah.
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis dapat menemukan beberapa tujuan makalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat memahami dan mempelajari pengertian kebudayaan Islam. Yang kedua, mahasiswa dapat untuk memahami prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Yang ketiga, mahasiswa dapat untuk mempelajari bagaimana perkembangan kebudayaan Islam. Yang keempat, manusia dapat mengetahui perkembangan dinasti Abbasiyah. Yang kelima, mahasiswa dapat mempelajari bagaimana kemunduran peradaban kebudayaan Islam. Yang keenam, mahasiswa dapat mempelajari kebangkitan peradaban dan kebudayaan Islam 1819 sampai sekarang. Dan yang ketujuh, mahasiswa dapat memahami perkembangan Islam di Indonesia. Selanjutnya itu kita masuk ke 1.4 manfaat makalah. Yang pertama, dapat menambah wawasan penulis dan pembaca tentang pengertian kebudayaan Islam. Yang kedua, dapat mempertajam analisis penulis dan pembaca tentang prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Dan yang ketiga, dapat menambah pemahaman dan perkembangan kebudayaan Islam. Yang keempat, dapat mempelajari perkembangan dinasti Abbasiyah. Yang kelima, dapat mempelajari dan menjelaskan kemunduran peradaban dan kebudayaan Islam. Yang keenam, dapat menjelaskan perkembangan kemajuan peradaban Islam dan kebudayaan Islam. Dan yang ketujuh, dapat menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 pembahasan, yaitu yang pertama, Ananda akan menjelaskan kebudayaan Islam. Kebudayaan secara etimologi berasal dari kata Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Sedangkan kebudayaan dalam bahasa Arab disebut as-sakafah. Adapun menurut terminologi, kebudayaan adalah himpunan segala usaha dan daya upaya yang dikerjakan dengan menggunakan hasil pendapat budi untuk memperbaiki sesuatu dalam rangka mencapai kesempurnaan. Ghazalba tahun 1962 mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan manifestasi dari ruh, zauk, iradah, dan abad yang terdiri dari cipta, rasa, kersa, dan karya dalam seluruh segi kehidupan insani sebagai fitrah ciptaan karunia Allah. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa kebudayaan muncul dari pengarahan semua potensi yang diberikan Allah kepada manusia. Selanjutnya yaitu yang B, kita dapat menjelaskan prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Prinsip-prinsip kebudayaan Islam adalah: 1. Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber dan tempat kembali segalanya, terdapat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 11. Selanjutnya yaitu yang B, Allah yang mencipta semuanya, terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun yaitu pada ayat yang ke-62. Yang ketiga, semua makhluk punya ketergantungan kepada Khaliknya, terdapat pada Quran surah Al-Ikhlas ayat 2 dan Quran surah Al-Hud ayat 6. Yang D, Allah mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi yang dimanakan menjaga dan melestarikan bumi beserta isinya, terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Dan yang E, manusia diberi potensi yang lebih dari makhluk lain sehingga makhluk-makhluk tersebut tunduk kepadanya, Quran surah At-Tasiyah ayat 13. Dan yang F, manusia akan dituntut pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, terdapat pada Quran surah At-Takatsur ayat yang ke-8. Selanjutnya Ananda akan menjelaskan perkembangan kebudayaan Islam. Yang C, ajaran Islam dari awal telah mempelopori untuk kemajuan ilmu pengetahuan sebagai sumber peradaban dan kebudayaan Islam. Namun dalam perkembangannya mengalami pasang naik dan turun, pasang maju dan mundur, yaitu masa permulaan Islam meletakkan pondasi peradaban kebudayaan Islam pada tahun 7 Masehi. Yang kedua, masa dinasti Ammawiyah, awal perkembangan dan kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada tahun 7 sampai 9 Masehi. Dan yang ketiga, masa dinasti Abbasiyah pada tahun 9 sampai 12 Masehi. Dan yang keempat, masa kemunduran peradaban dan kebudayaan Islam pada tahun 13 sampai 18. Masa kebangkitan peradaban dan kebudayaan Islam 18 sampai sekarang. Selanjutnya yang D, Anda akan menjelaskan masa kejayaan dinasti Abbasiyah.
Masa dinasti Abbasiyah berlangsung pada abad 9 sampai 13 Masehi yang dikenal dengan masa kejayaan atau keemasan Islam. Pada masa dinasti Abbasiyah yang telah terjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam yang amat pesat. Sejalan dengan semakin meluasnya ajaran Islam dianut oleh manusia hampir ke seluruh dunia. Perkembangan secara manusia antara lain disertai dengan partisipasi bukan Arab Nawali, Islam di bidang ilmu pengetahuan, masjid menjadi pusat pendidikan dan ilmu perkembangan ilmu, munculnya pergerakan penerjemahan ilmu dari bahasa Yunani dan kota-kota pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam semakin banyak. Perkembangan secara khusus ditandai munculnya ahli tafsir dan kitab-kitabnya, muncul para ahli hadis dan kitab-kitabnya, muncul ahli ilmu kalam membela Islam dengan filsafat, muncul ahli bahasa dan kitab-kitabnya. Dalam ilmu hukum muncul dua kelompok para ahli ilmu hukum, yaitu ahli hadis dan ahli ra'yu. Muncul ahli hukum Islam terkenal 5 mazhab, yaitu Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Perkembangan yang lain adalah ilmu logika, seni budaya, dan seni suara. Selanjutnya yang masa kemunduran peradaban dan kebudayaan Islam 13 sampai 14 tahun 19 Masehi. Terjadinya kemunduran peradaban dan kebudayaan Islam sangat dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan oleh para pimpinan Islam yang berakhir dengan dihapuskannya sistem khalifah yang didasarkan kepada prinsip syura, musyawarah menurut Al-Quran dan Sunnah yang kemudian diganti dengan sistem kerajaan. Di samping itu dipengaruhi oleh penjajahan yang dilakukan Kristen, Yahudi, dan golongan ateis terhadap daerah-daerah Islam. Kemunduran peradaban dan kebudayaan Islam disebabkan pula oleh ditutupnya pintu ijtihad oleh para pengikut mazhab yang membenarkan paham taklid, dan semakin berkembangnya ajaran tasawuf yang kemudian melahirkan ajaran terdekat bercampuran mistis, tahayul, kufarat, dan bid'ah yang mengajarkan pengikutnya agar menjauhi segala perbuatan yang berbau duniawi, karena mereka berkeyakinan dunia adalah surga bagi orang kafir dan penjara bagi mereka. Namun pada awal masa kemunduran tersebut masih terdapat sedikit perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Utsmaniyah. Perkembangan ilmu hadis, astronomi, ulumul Quran, teknik, tasawuf, perperangan, kedokteran, politik, filsafat, administrasi, dan ilmu pasti alam. Selanjutnya yang F itu masa kebangkitan peradaban dan kebudayaan Islam kembali pada tahun 19 sampai sekarang. Masa kebangkitan Islam ditandai dengan gerakan kembali kepada Al-Quran dan Hadis secara murni dan konsekuen sebagai sumber ajaran Islam dalam sistem akidah, syariat, dan akhlak. Paham taklid yang dihapuskan dan pintu ijtihad kembali dibuka seluas-luasnya sesuai tuntunan kebutuhan zaman dan dinamika masyarakat. Tokoh-tokoh gerakan pembaharuan pada masa kebangkitan Islam adalah Ibnu Abdul Al-Wahhab pada tahun 1703 sampai 1787 Masehi, mempelopori gerakan pembaharuan berdasarkan mazhab Hambali dan alur pikiran Ibnu Taimiyah. Selanjutnya Jamaluddin Al-Ghani Al-Afghani pada tahun 1839 sampai 1867 Masehi, tokoh reformasi Islam. Selanjutnya Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905 Masehi, membawa balik kembali kepada Al-Quran dan Hadis, pembaharuan bahasa Arab, pengakuan hak-hak rakyat. Selanjutnya Hasan Al-Banna, pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin dengan anggota mayoritas petani dan buruh. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Indonesia, yang G. Terdapat beberapa teori dan pendapat tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Pendapat tersebut bukan hanya didasarkan pada bukti-bukti yang telah ditemukan, melainkan juga dikuatkan dengan adanya catatan-catatan sejarah yang dibuat oleh bangsa lain di masa lampau. Terdapat 3 pendapat tentang masuknya Islam di Indonesia, yaitu pada tahun sejak abad 7 Masehi, sejak abad 11 Masehi, dan sejak abad 13 Masehi. Sejarah masuknya Islam di Indonesia sejak abad 7 Masehi didasarkan pada berita yang diperoleh dari para pedagang Arab. Di berita tersebut diketahui bahwa orang pedagang Arab ternyata telah menjamin hubungan dengan Indonesia pada masa perkembangan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Wilayah Indonesia yang pertama kali menerima pengaruh Islam adalah daerah pantai Sumatera Utara atau wilayah Samudra Pasai.
Wilayah Samudra Pasai merupakan pintu gerbang menuju wilayah Indonesia lainnya. Dari Samudra Pasai, melalui jalur perdagangan agama Islam menyebar ke Malaka dan selanjutnya ke Pulau Jawa. Pada abad ke-7 Masehi, itu pula agama Islam diyakini sudah masuk ke wilayah pantai utara Pulau Jawa. Maksudnya agama Islam ke Pulau Jawa pada abad ke-7 Masehi didasarkan pada berita dari Cina masa pemerintah dinasti Tang. Berita itu menyatakan tentang adanya orang-orang Tasih Arab dan Persia yang mengurungkan niatnya untuk menyerang Kaling di bawah pemerintah Ratu Sima pada tahun 674 Masehi. Pertama yang mengatakan bahwa Islam pada masuk abad ke-11 Masehi didasarkan pada ukti adanya sebuah bakti nisan Fatimah binti Maimun yang berada di dekat Gresik, Jawa Timur. Batu nisan ini berangkat pada tahun 1082 Masehi, sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa Islam pada masuk abad ke-13 Masehi, pendapat ini didasarkan pada beberapa bukti yang lebih kuat, diantaranya dikaitkan dengan masa runtuhnya dinasti Abbasi al-Baghdad pada tahun 1258, berita dari Marco Polo pada tahun 1292, batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai 1267, dan berita Ibnu Battuta 1345. Pendapat tersebut juga diperkuat dengan masa penyebaran ajaran tasawuf di Indonesia. Pada masa kedatangan agama Islam, penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Arab dibantu oleh para pedagang Persia dan India. Abad ke-7 Masehi merupakan awal kedatangan agama Islam. Pada masa ini baru sebagian kecil penduduk yang bersedia menganutnya karena masih berada dalam kekuasaan raja-raja Hindu-Buddha. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan proses penyebarannya berlangsung dalam waktu yang lama, dan yaitu dari abad ke-7 sampai abad ke-11 Masehi. Selama masa itu para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia makin intensif menyebarkan Islam di daerah yang mereka kunjung, terutama di daerah pusat perdagangan. Di samping itu, para pedagang Indonesia yang sudah masuk Islam dan para mubalik Indonesia juga ikut berperan dalam penyebaran Islam di berbagai wilayah Indonesia. Akibatnya pengaruh Islam di Indonesia makin bertambah luas di kalangan masyarakat, terutama di daerah pantai. Selanjutnya yaitu pada akhir abad 12 Masehi, kekuasaan politik dan ekonomi Kerajaan Sriwijaya mulai merosot. Seiring dengan kemunduran pengaruh Sriwijaya, para pedagang Islam serta para membaliknya kian giat melakukan peran politik. Misalnya saat mendukung daerah pantai yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Menjelang berakhirnya abad ke-13, sekitar tahun 1285, berdiri kerajaan bercocok Islam yang bernama Samudra Pasai. Melaka yang merupakan pusat perdagangan penting dan juga pusat penyebaran Islam berkembang pula menjadi kerajaan baru dengan nama Kesultanan Malaka. Pada awal abad ke-15, kerajaan Majapahit mengalami kemerosotan, bahkan pada tahun 1478 mengalami keruntuhan. Banyak daerah yang berusaha melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Pada tahun 1500, Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Berkembangnya kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam ini kemudian disusul berdirinya Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Di luar Jawa juga banyak berkembang kerajaan bercocok Islam seperti Kesultanan Ternate, Kesultanan Goa, dan Kesultanan Banjar. Melalui kerajaan-kerajaan bercocok Islam itulah agama Islam mulai berkembang pesat dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Agama Islam tidak hanya dianut oleh para penduduk daerah pantai saja, tapi sudah menyebar di daerah yang pengalaman Islam masuk dan berkembang di Indonesia dilakukan melalui 6 cara. Antara cara tersebut adalah perdagangan, perkawinan, dakwah, pendidikan, seni, budaya, dan tasawuf. Selanjutnya itu yang hikmah mempelajari sejarah Islam. Hikmah dari mempelajari sejarah adalah untuk memahami ihwal makhluk, bagaimana situasi dan kondisi membentuk suatu perubahan, bagaimana pula negara-negara memperluas wilayahnya, dan bagaimana mereka memakmurkan bumi sehingga terdorong mengadakan perjalanan jauh hingga ditelan waktu lenyap dari panggung bumi. Dalam konteks kekinian, pengetahuan tentang sejarah berguna bagi kita dalam rangka untuk mengambil ibrah atau iktibar, yakni pelajaran yang berharga dari masa lalu. Hal ini sebagaimana diajarkan Al-Quranul Karim yang secara nyata disebutkan dalam surat Al-Fatihah dalam penulis berjudul kitab
Fikih Al-Fatihah dikemukakan bahwa ada ajaran untuk mengambil pelajaran yang berharga tentang kisah-kisah Al-Qasas mengenai teladan orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang berbuat buruk dan memilih jalan orang-orang yang berbuat baik. Penting ditegaskan bahwa kehadiran Al-Quran itu sendiri menjelaskan tujuan-tujuan pokok diturunkannya sebagaimana dikemukakan Syekh Muhammad At-Tarid Ibn At-Sauf pada tahun 1973 Masehi dalam kitabnya Tafsir At-Tahrir wa At-Tamrir. Ada 8 di antara adalah memuat kisah-kisah dan berita-berita tentang umat terdahulu agar dijadikan pelajaran untuk memperbaiki kondisi mereka. Ahmad Al-Madil Fikih Al-Fatihah, panduan lengkap memahami induk Al-Quran. Dengan memahami sejarah seperti sejarah peradaban Mesir kuno yang begitu tinggi nilainya seperti piramida dan Speni, Al-Kiza, kuil-kuil tentang peradaban, irigasi serta mumifikasi menjadi kita semakin tahu dan menyadari betapa besar kemahakuasaan Sang Pencipta semesta alam. Allah SWT jadi memahami sejarah, mengajarkan kepada kita agar mengambil pelajaran dari kisah-kisah terdahulu berupa kemajuan telah dicapai dan dalam rangka untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat dan bangsa kita saat ini dan ke depan. Kemajuan dalam pengelolaan air irigasi dan sektor peradaban Mesir kuno menjadikan pelajaran bagi kita. Itu yang itu terakhir bab 3 penutup kesimpulan. Sejarah Islam ini telah menjelaskan pendapat dan kebudayaan Islam. Peradaban Islam kebudayaannya meliputi beberapa fasa, yaitu masa 1 permulaan Islam meletakkan fondasi peradaban dan kebudayaan Islam 7 Masehi. Yang kedua masa dinasti Umayyah, awal perkembangan dan kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada tahun 7 sampai 9 Masehi. Yang ketiga masa dinasti Abbasiyah 9 sampai 12 Masehi. Dan yang keempat masa kemunduran peradaban dan kebudayaan Islam pada tahun 13 sampai 18 tahun 19 Masehi. Dan kelima masa kebangkitan kembali peradaban dan kebudayaan Islam pada tahun 18 sampai sekarang. Mempelajari masa lalu menjadikan kita berpikir dan bergerak untuk kehidupan lebih maju, progresif. Keadaan peradaban masa kini dan masa depan seharusnya lebih maju dari peradaban masa lalu, bukan sebaliknya menjadi lebih mundur. Reformasi media digital dan media sosial saat ini harus dimanfaatkan untuk kemajuan, bukan untuk menyebarkan hoaks, berita palsu, kebohongan ataupun fitnah yang justru menyebabkan stagnasi, jumud dan kemunduran suatu bangsa dan negara. Dan kita dua saran, semoga penulis dan teman-teman dapat memahami setiap bab dan materi dengan baik dan benar sehingga menambah kualitas daya berpikir dan menganalisa setiap materi tersebut. Terima kasih Anda ucapkan dan ucapkan kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas ini. Semoga amal dan ibadah kita sama-sama diterima Allah Subhanahu wa taala dan menambah pengawasan dan ilmu pengetahuan kita tentang sejarah kebudayaan Islam. Baiklah, itu dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan kata atau salah berucap. Kesempurnaan tidak datang dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.